Mbak ya. Oh, iya. Oke, siap. Silakan share screen dan Iya. sampaikan atau presentasikan. Silakan. Dicatat. Baik, Pak, bentar, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah tampak dan terbaca. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Bapak Apriyadi selaku mentor, Bapak Haji Saharwardi LCMAP selaku coach, dan Bapak Dr. Ali Hasmi MSI selaku pemuji. Perkenankan, saya Ahliatur Rahmania. Saya peserta latsar CPNS dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Di sini izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Tata Kelola Data Kepegawaian melalui penyusunan panduan ringkas pemutakhiran data CASN. Rancangan aktualisasi ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana undang-undang ini mengatur tentang fungsi ASN yang yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ASN ini kemudian dibekali oleh nilai-nilai dasar, yaitu nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk nilai-nilai itu sendiri akan dipelajari di pelatihan dasar yang diatur dari Perla Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar dan kurikulum serta pedomannya menurut Keputusan LAN Nomor 580 dan 581. Untuk di Kementerian Agama sendiri, itu nilai dasar tersebut harus eh, sesuai dengan Asta Protas, bertujuan untuk eh, Asta Protas di Kementerian Agama tahun 2025 sampai 2029 yang diatur di KMA nomor 244 tahun 2025. Salah satunya ada digitalisasi tata kelola. Kemudian ada Permenpan RB nomor 37 tahun 2020, di mana salah satu tugas dari analis sumber daya manusia aparatur itu ada pengelolaan kepegawaian dan sistem informasi ASN. Selanjutnya, tujuan dari rancangan ini yaitu mendukung penguatan manajemen ASN, mengintegrasikan prioritas, memperkuat peran ASDM, kemudian mendorong pemutakhiran data pegawai. Selanjutnya, ada manfaat bagi diri sendiri, meningkatkan kemampuan mengelola dan memutakhirkan data. Bagi organisasi, tersedianya data pegawai yang akurat, membantu perencanaan kebutuhan, evaluasi kinerja yang lebih efektif. Selanjutnya, bagi stakeholder atau masyarakat, data yang tertata rapi memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, dan tepat sasaran. Kemudian, ruang lingkupnya ada waktu pelaksanaan dari 16 Oktober sampai 19 November. Kemudian ini ada profil instansi dan peserta. Saya Ayatul Rahmania dari Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat, S1 Administrasi Publik Universitas Bengkulu. Kalau profil instansi itu alamatnya ada di Jalan Sultan Syahrir, Pontianak, dan strukturnya diatur dalam PMA nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama. Isu yang saya temukan di Kanwil itu ada tiga, yaitu pertama pengambilan nomor surat yang belum terdigitalisasi secara optimal, kemudian belum optimalnya pemutakhiran data pegawai pada aplikasi CASN, selanjutnya belum maksimalnya pencantuman gelar pegawai di aplikasi CASN. Dari tiga ini, kemudian saya melakukan survei menggunakan analisis USG
di mana didapatlah bahwa isu belum optimalnya pemutakhiran data pegawai pada aplikasi CSN ini berjumlah 14,83, di mana isu ini yang menjadi prioritas dan akan menjadi rancangan aktualisasi selanjutnya. Kemudian setelah isu tersebut terpilih, ada pun diagram fishbone dari penyebab isu tersebut terjadi, ada dari faktor manusianya, tingginya beban kerja, kurang paham aplikasi, atau kemudian ada di bagian mesin, pengukuran, metode, material, dan lingkungan. Sehingga menyebabkan isu belum optimalnya pemutakhiran data pegawai pada aplikasi CSN. Selanjutnya, setelah itu, saya membuat 5 gagasan kreatif yang kemudian menggunakan tapisan McNamara, di mana yang setelah berdiskusi mendapatlah nilai penyusunan panduan ringkas pemutakhiran data CSN. Hal ini agar para pegawai bisa mengetahui bagaimana cara memutakhirkan data CSN secara mandiri melalui panduan ringkas tersebut. Nah, rencana kegiatan selama habituasinya itu ada 4 kegiatan, di mana minggu pertama itu analisis kebutuhan pemutakhiran data, kemudian minggu kedua penyusunan struktur dan draft panduan, minggu ketiga itu uji coba panduan dan perbaikan, dan minggu keempat itu finalisasi dan diseminasi panduan. Selanjutnya, di masing-masing kegiatan ini ada 3 tahapan. Yang yang kegiatan pertama itu tahapannya ada inventarisasi jenis data pegawai, identifikasi dokumen yang perlu didigitalisasi, kemudian pemetaan kendala pengguna. Nah, dari tahapan kegiatan itu menghasilkanlah keterkaitan dengan core value berakhlak. Kemudian kalau yang isu kedua, itu tahapan kegiatannya ada membuat kerangka panduan, menulis konten atau isi panduan. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi visual panduan, di mana dari masing-masing tahapan kegiatan ini ada output-outputnya tersendiri, ya, yang berkaitan dengan core value berakhlak. Kemudian yang ketiga itu uji coba panduan dan perbaikan. Tahapan kegiatannya ada uji coba panduan, di mana panduan ini diuji coba dulu sebelum disosialisasikan kepada para pegawai. Diuji cobanya dengan beberapa pegawai dan mentor, kemudian direvisi kembali, setelah itu baru divalidasi oleh mentor. Setelah panduan tersebut divalidasi, kemudian akhirnya ada di kegiatan finalisasi dan diseminasi panduan. Finalisasinya nanti panduan itu akan berupa panduan ringkas pemutakhiran data CSN yang kemungkinan eh, targetnya 5 sampai 10 halaman dan akan dibuat dalam bentuk barcode. Nah, setelah itu akan dilakukan diseminasi panduan, yaitu distribusi panduan tersebut ke para pegawai. Itu bisa melalui email, grup kerja, atau folder bersama. Kemudian, tapi dalam bentuk barcode, nanti barcode-nya bisa di-scan oleh para pegawai untuk melihat panduan tersebut. Kemudian, evaluasi dan pencatatan masukan awal. Setelah itu, setelah didistribusi, setelah pegawai menggunakan panduan tersebut, mungkin ada beberapa masukan-masukan dari pegawai-pegawai yang lain dan akan menjadi perbaikan revisi berikutnya untuk perbaikan panduan tersebut. Terakhir, itu ada materi rekapitulasinya, di mana semua kegiatan yang akan dilakukan di aktualisasi itu akan menghasilkan jumlah MP mata berakhlak yang diaktualisasikan per kegiatan itu berjumlah 48. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Yatur. Lanjut ya. Kami mohon perkenan Bapak Mentor untuk memberikan penguatan ataupun dukungan yang lainnya. Kami siap. Silakan Pak Apriyadi. Silakan Pak Apriyadi.
untuk menyampaikan penguatan ataupun dukungan yang Baik. lainnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Pak Ali Hasmi sebagai penguji dan Pak Sahrowardi sebagai coach saudari Ahliatur Rahmania. Terima kasih atas bimbingannya juga kepada partner kami yang baru sebagai analis SDM aparatur. Dan terima kasih juga kepada Ahliatur Rahmania yang sudah mempresentasikan laporan aktualisasinya. Insya Allah eh, kami berterima kasih atas eh, tema yang diambil, apalagi ini demi untuk penyempurnaan eh, data-data kepegawaian kita. Semoga nanti ke depannya bisa lebih lebih optimal eh, dalam pelayanan data ASN di seluruh Kalbar. Terus selanjutnya kami mohon saran dan masukan dari Bapak penguji untuk kesempurnaan dari laporan aktualisasi saudari Hayatur Rahmania. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya bimbing untuk saudari Hayatur Rahmania. Kami mohon masukannya dari Bapak penguji. Waktu dapat saya persilakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Priyadi selaku mentor dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar. Selanjutnya kami mohon saran masukan ataupun pertanyaan dari Bapak penguji yaitu Warik 1 pada YIN Pontianak, Bapak Dr. Haji Ali Hasmi MS. Silakan. Terima kasih, Coach. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Saudari Ahyatur Rahmania yang sudah menyelesaikan rancangan rencana aktualisasinya ini. Juga kepada Pak Priyadi sebagai mentor, selamat juga karena sudah mengantar. Dari tadi saya ini sudah yang keenam, tapi saya senang membaca apa yang sudah dituliskan dalam rancangan ini dibanding yang 5 tadi. Bagi saya ini lebih lebih clear gitu, lebih bagus. Saya harus jujur itu walaupun tadi itu apa CPNS-nya IAIN Pontianak. Kalau saya mau komen, core isunya masuk akal. eh, Pakai desimal gitu. Pakai desimal itu biasanya kok bagi saya yang lebih ke statistik, dosen statistik gitu lebih masuk akal gitu daripada angkanya bulat 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 kayak ada semacam rekayasa gitu. Kok pas bulat gitu bilangannya. Nah, desimal itu lebih masuk akal. Dan kalau ditelaah juga dibanding isu 1, 2, 3 itu ya yang nomor 2 memang yang paling paling urgen, paling serius gitu. Yang nomor 3 itu ya itu bisa bisa bagian kecil aja dari yang nomor 2 gitu. Belum maksimalnya pencantuman gelar ini kan sebenarnya bagian daripada belum optimalnya pemutakhiran data, termasuk pemutakhiran gelar itu tadi. Angkanya masuk akal, jadi bagi saya itu oke. Analisis core isunya, analisis apa akar masalahnya dengan fishbone lengkap gitu, menggunakan 6-6-nya sama dengan yang pertama tadi dari IAIN baru 1. Nah, ini juga lengkap, 6-6-nya ada. Bagus, bagus, lengkap begitu. Tadi ada yang cuma 4 gitu, ada yang cuma 5. Kemudian rancangan aktualisasinya juga bagus. Tadi saya sarankan diseminasi, diseminasi. Di sini ada diseminasinya, gitu. Tinggal ditagih aja oleh teman-teman di Kanwil ya yang dilakukan ini benarkah dilakukan nanti setelah Latsar? Jangan-jangan berhenti di Latsar saja. Apa lagi?
Lalu kemudian pemetaan dalam kaitannya dengan nilai berakhlak, core value-nya ASN juga masuk akal, orientasi pelayanannya 8, akuntabelnya 10, kompetennya 9. Saya tak ngomong kolaboratif karena lebih ke pendidikan sih itu apa kompetensi abad 21-nya itu masih agak rendah, loyal. Nah, coba cek lagi itu cuma 4 gitu kan. Padahal biasanya ASN tuh loyal tuh penting juga gitu. Nah, coba dicek perspektifnya sehingga benar tidak mendapatkan angka seperti itu, tapi itu dikaji aja. Nah, yang saya mau tanyakan itu adalah ini nanti produknya dalam bentuk apa? Pak, ini langsung Rama jawab. Nanti produknya Ya. itu bentuk panduan ringkas sih Pak. Panduan ringkas misalnya kayak checklist data data apa yang perlu didigitalisasi buat pemutahiran data dan ini datanya buat keperluan apa. Nanti panduannya di kayak e-book gitu, cuman dalam bentuk barcode nanti jadinya. Jadi bisa di-scan oleh pegawai. Eh, Kesan saya itu bentuknya tertulis. Iya. Ya, oke. Apakah tidak lebih baik dipikirkan itu ditambahin dengan audio visual gitu? Kadang-kadang ada orang tipe tertentu kalau dalam belajar itu lebih paham mendengarkan orang berbicara daripada dia membaca. Oh. Ada yang malas baca gitu. Jadi kalau kita buatkan panduan, dia malas baca, ya jadinya percuma, lebih suka dengarkan. Ah, omongkan aja lah denganku gitu kan. Nah, coba dipertimbangkan. Biasanya audio visual lebih menarik daripada sekedar teks ya. Yang kedua, produk ini menurut saya kaitannya dengan agenda 3 eh, lebih bagus kalau interaktif gitu. Jadi kalau dia ada pertanyaan atau apa, ya kan ada biasanya itu yang biasanya ditanyakan oleh pegawai tentang ini. Apa? Kita sudah punya data, nanti kalau dia tanya itu langsung jawabannya keluar. Nah, sehingga akan jadi lebih bagus dan lebih bermanfaat daripada dibaca begitu dia bingung, mana nih nanyanya ini kalau tak ngerti. Apakah kita nyiapkan juga yang online gitu, yang bisa interaktif. Nah, kalau tidak, didesain di panduannya itu ada audio visualnya lengkap dengan pertanyaan dengan sudah tersedia jawaban khususnya pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan. Eh, Ya, saran saya itu aja sih. Bagus, saya senang. Kalau Terima ada mau kasih. disampaikan silakan. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Insya Allah nanti dicoba dikembangkan lagi masukan-masukannya. Dan insya Allah ini nanti produknya ini bukan cuma untuk latsar Pak. Jadi kan bisa digunakan secara lama gitu, berkepanjangan. Tidak hanya berbatas di latsar kalau bentuknya panduan seperti ini. Ya, ditambahin tadi ya kalau bisa dengan eh, audio visual dan dengan kemampuan interaktif. Ya, seberapa yang bisa lah untuk Latsar, tapi ke depannya perlu dikembangkan sampai ke sana dan disosialisasikan, diseminasikan jangan hanya di Kemenak eh, Provinsi Kalimantan Barat aja, bila perlu Kemenak Provinsi seluruh Indonesia, termasuk di IAIN, di mana gitu. Seluruh apa pegawai negeri ASN memerlukan itu. Terima kasih. Baik, Saya kembalikan ke Coach. baik. Terima kasih Bapak Penguji, luar biasa. Nanti ditambahlah outputnya tuh misalnya video tutorial atau berbentuk animasi gitu ya. Bahkan kalau nanti pengembangannya bisa menggunakan FAQ gitu ya. Kita menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nanti sudah ada jawabannya. Luar biasa. Pak Mentor, ada hal lain yang mau disampaikan? Cukup? Ya, terima kasih atas masukan-masukan dari Pak Ali Hasmi sebagai penguji. Insya Allah kebetulan juga pekerjaan Rahma ini
juga sebagian kerjaan saya juga. Makanya masukan alhamdulillah lah, bisa bisa jadi penyempurnaan dari ini dan membantu saya untuk memaksimalkan lagi layanan data di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih juga Saudari Ahyatur Rahmania yang sudah maksimal dalam membuat laporan aktualisasi dan juga presentasinya. Terima kasih atas uh, masukannya Pak Aliasmi dan juga Pak Saro sebagai coach juga yang sudah senior ya. Siap. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Coach, warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin Siap, siap. satu, ya Silakan. saran saya aja, karena saya juga menilai komunikasi, akan lebih bagus kalau presentasinya tidak dalam bentuk PDF yang digeser gitu, tampilan presentasi yang lebih menarik gitu. Lain kali kalau di akhir nanti ya presentasinya bisa yang lebih bagus, tidak bentuk PDF yang digeser-geser aja. Iya, baik Oke. Pak. Mohon maaf juga kemarin itu udah bentuk PPT, cuman loadingnya tuh lama itu Pak. Jadi di PDF kan kebetulan. Maaf ya Pak, nanti kalau selanjutnya Ya, bakal itu lagi, diperbaiki lagi. oke. Terima kasih. Tentunya nanti kita akan berjumpa di klasikal, insya Allah di Asrama Haji Pontianak di akhir bulan November. Sekali lagi terima kasih. Selamat pada Mbak. Salam sehat sukses selalu untuk penguji, untuk mentor, dan tentunya untuk peserta. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silakan apabila ada aktivitas yang lainnya untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih Izin lab banyak ya Pak. Pak. Izin. Ya. Terima kasih Pak, izin lab.